Selamat datang kembali para investor cerdas di kanal Wawasan Cerdas. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial. Sebuah risiko geopolitik yang sangat mungkin luput dari model investasi Anda, tapi punya potensi untuk mengubah segalanya. Kita akan bedah bagaimana satu peristiwa yang terjadi nun jauh di sana, ternyata bisa merombak total seluruh portofolio investasi kita di sini. Analisis ini akan mengungkap sebuah sinyal bahaya yang seringkali terlewatkan oleh kebanyakan model risiko. Jadi, mari kita mulai. Oke, begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari satu pemicu, sebuah serangan militer yang ternyata salah perhitungan. Lalu, kita akan lihat gimana perbedaan cara pandang yang fundamental bisa memicu eskalasi yang nggak terkendali. Ini kemudian melahirkan sebuah ancaman baru, monster perang baru, yang pada akhirnya mengancam tatanan dunia. Dan yang paling penting, kita akan hubungkan semua ini ke portofolio Anda. Apa sinyal bahayanya? Baik, kita mulai dari awal mula kejadiannya. Semuanya berawal dari satu serangan yang tujuannya sangat spesifik, memenggal kepemimpinan Iran. Operasi ini dilancarkan berdasarkan sebuah doktrin militer yang disebut strategi dekapitasi. Idenya, kalau kita pakai logika barat, sebenarnya sangat sederhana dan terdengar masuk akal. Kalau Anda potong kepala ularnya, maka badannya akan lumpuh. Selesai, begitu kan teorinya? Target utamanya adalah Ayatollah Khamenei. Menariknya, di usianya yang sudah 86 tahun, beliau sebenarnya punya pilihan untuk kabur, untuk mengungsi, tapi tawaran itu ditolak. Beliau memilih untuk tetap tinggal, dan keputusan inilah yang menjadi titik balik dari segalanya. Serangan itu berhasil membunuhnya, tapi juga menewaskan hampir seluruh anggota keluarganya. Nah, fakta ini menjadi fondasi dari konsep kesyahidan yang akan kita bahas saat lagi. Dan disinilah letak kesalahan perhitungan yang paling fundamental, paling fatal. Sebuah operasi yang secara teknis bisa dibilang berhasil, justru menjadi pemicu dari sebuah kegagalan strategis yang luar biasa besar. Di titik ini, dua dunia, dua logika yang benar-benar berbeda saling bertabrakan. Di satu sisi, ada doktrin barat yang sangat rasional yang berpikir kalau pemimpin dihilangkan, negara akan lumpuh, musuh akan menyerah. Tapi di sisi lain, dalam teologi Iran, ceritanya beda 180 derajat. Pemimpin yang terbunuh bukan berarti kalah, dia justru menjadi martir suci. Kematiannya itu bukan akhir, tapi justru menjadi sebuah panggilan suci untuk perang total sampai titik darah penghabisan. Jadi, poin kuncinya ini teman-teman. Ini bukan perang konvensional memperebutkan wilayah atau sumber daya. Ini adalah jihad. Anda tidak bisa mengancam atau memberi sanksi kepada musuh yang justru menjadikan kematian demi keyakinan sebagai tujuan tertinggi. Logikanya benar-benar berbeda. Kalau perbedaan ideologi tadi belum cukup untuk membuat situasi memanas, ada satu insiden tragis yang benar-benar menjadi bensin yang disiramkan ke api. Peristiwa ini mendorong situasi melewati titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Jadi, apa sebetulnya pemicu akhir yang menyatukan seluruh bangsa Iran dan menghapus semua kemungkinan untuk mundur atau berdamai? Jawabannya adalah angka ini, 150. 150 siswi sekolah dasar yang tewas dalam sebuah serangan udara. Dampak emosional dan politis dari peristiwa ini jangan pernah diremehkan. Ini menjadi katalisator pemersatu yang absolut bagi seluruh bangsa. Tentu saja, selalu ada dua versi cerita. Pihak Israel mengklaim itu adalah kecelakaan, atau bahkan salah tembak dari pertahanan udara Iran sendiri. Tapi bagi rakyat Iran, narasi mereka menjadi kebenaran mutlak, bahwa musuh sengaja menargetkan anak-anak mereka. Dan pada akhirnya, tidak peduli mana yang benar secara fakta, keyakinan inilah yang memicu tekad bulat untuk perang habis-habisan. Ironisnya, strategi dekapitasi yang tujuannya untuk melumpuhkan musuh, malah tanpa disadari melahirkan sesuatu yang jauh-jauh lebih berbahaya dan sama sekali tidak bisa diprediksi. Begini, sebelumnya struktur komando Iran itu sangat terpusat dan mudah dipetakan. Ada satu pusat komando di Teheran, mereka mengeluarkan perintah, lalu unit-unit di daerah melaksanakannya. Simple. Secara teori, kalau pusatnya dihancurkan, maka semuanya akan lumpuh. Nah, setelah serangan itu, struktur lama hancur dan lahir sesuatu yang baru. Sebuah struktur yang diibaratkan seperti monster mitologi, Hydra. Komando sekarang sepenuhnya terdesentralisasi. Setiap milisi, setiap wilayah bisa beroperasi secara otonom. Mau mengebom ibu kotanya lagi, udah tidak ada gunanya. Ini seperti Hydra, potong satu kepalanya, malah tumbuh beberapa kepala baru. Militer modern barat tidak dirancang untuk melawan musuh semacam ini. Perubahan ini bukan cuma soal taktik militer di lapangan loh, ini adalah bagian dari sebuah cetak biru, sebuah rencana jangka panjang yang mengancam tatanan dunia yang kita kenal saat ini. Strategi mereka itu seperti efek domino. Dimulai dengan menyalakan semangat jihad untuk menyatukan populasi Syiah di seluruh dunia. Jangka pendeknya, memprovokasi pemberontakan melawan rejim-rejim pro-Amerika di negara-negara Muslim.
Dan tujuan jangka panjangnya, menggulingkan rejim-rejim itu dan menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu panji. Tujuan akhirnya adalah apa yang mereka sebut sebagai Pax Islamica, sebuah tatanan dunia baru yang secara fundamental menantang sistem global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan yang terpenting bagi kita sebagai investor, menantang dominasi dolar AS sebagai pilar utama sistem keuangan global. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial bagi kita semua. Kenapa semua dinamika geopolitik yang rumit ini menjadi sebuah sinyal bahaya yang nyata bagi portofolio investasi Anda? Mari kita lihat visualisasi proyeksi dampaknya secara langsung. Perang yang berlarut-larut dan tidak menentu ini akan menyebabkan aliran modal dari Timur Tengah ke pasar Amerika berhenti total. Ini akan menekan valuasi saham-saham teknologi raksasa di Amerika. Dan pada akhirnya, efek dominonya adalah risiko di pasar negara berkembang, termasuk pasar kita, akan meningkat tajam. Jadi apa poin penting yang harus Anda bawa pulang? Pertama, waspadai potensi berhentinya aliran modal dari Timur Tengah. Ini bisa memicu kejatuhan valuasi di pasar AS, yang sentimen negatifnya sudah pasti akan menular ke IHSG. Artinya, diversifikasi portofolio ke aset-aset safe haven seperti emas dan juga komoditas energi, kini bukan lagi sebuah pilihan, tapi bisa dibilang sudah menjadi sebuah keharusan di tengah era ketidakpastian yang ekstrim ini. Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran yang cukup provokatif. Perang modern ini sepertinya tidak akan lagi dimenangkan oleh siapa yang punya rudal paling mahal. Ini membawa kita langsung ke segmen berikutnya, di mana kita akan mengupas lebih dalam tentang perang asimetris. Kita akan lihat bagaimana konsep burn rate yang mematikan memungkinkan drone murah untuk mengalahkan sistem persenjataan bernilai miliaran dolar. Pastikan Anda tetap bersama kami. Oke, selamat datang kembali. Khusus buat Anda para investor, kita semua tahulah ya, efisiensi modal dan return on investment itu ibaratnya napas bisnis. Tapi, gimana kalau saya bilang, prinsip-prinsip yang sama ini sekarang jadi penentu siapa yang menang dan kalah dalam perang global. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya sebuah drone seharga mobil bekas bisa bikin pusing militer terkuat di dunia. Di segmen sebelumnya kan kita udah bahas tuh soal kegagalan strategi dekapitasi dan munculnya resiko sistemik dari jihad global. Intinya, kita lihat gimana pendekatan militer yang lama itu udah nggak relevan lagi. Nah, hari ini kita bakal lihat medan perangnya dari sudut pandang yang sama sekali beda dari laporan laba rugi. Pertanyaan ini nih intinya. Kita nggak akan lihat perang pakai peta strategi, tapi pakai spreadsheet. Yap, kita bakal ngomongin soal ROI, efisiensi modal, dan satu istilah favorit para venture capitalist, burn rate. Coba deh, anggap militer sebuah negara itu kayak perusahaan. Anggaran pertahanannya itu modal mereka. Tujuan strategisnya ya target pasarnya. Pertanyaannya sekarang, seberapa efisien perusahaan ini mengubah modal jadi keuntungan strategis? Kalau di dunia startup, burn rate itu artinya seberapa cepat Anda bakar duit investor. Nah, dalam perang, ini artinya seberapa cepat Anda bakar duit pajak rakyat. Waktu kita pakai konsep ini buat lihat konflik Amerika Serikat lawan Iran, kita bakal lihat siapa yang sebenarnya ada di ambang kebangkrutan strategis. Jawabannya, mungkin bukan yang Anda kira. Oke, kita kenalan dulu sama pemain pertama, militer Amerika Serikat. Dalam analogi kita, mereka ini perusahaan raksasa, sang petahana pasar yang udah mapan, kaya raya, tapi mungkin agak lamban dan boros. Lihat deh kontrasnya di sini. Di satu sisi, ada raksasa tua yang duduk di atas tumpukan uang, tapi geraknya lambat. Di sisi lain, ada inovator ramping yang bikin teknologi canggih di garasi sederhana. Ini tuh kisah klasik disrupsi, tapi bedanya ini terjadi di medan perang. Jadi apa sih masalahnya? Gampangnya gini, militer AS itu masih pakai sistem operasi zaman Perang Dingin. Senjatanya dirancang buat pamer kekuatan lawan Uni Soviet, bukan buat ngelawan musuh yang lincah dan gak kelihatan. Sistemnya sendiri lebih mendorong buat habisin anggaran triliunan dolar, bukan buat menang secara efisien. Hasilnya? Ya, jadilah mesin perang yang lambat, boros, dan rentan banget didisrupsi. Sekarang, kita beralih ke si disruptor. Startup yang satu ini nggak punya modal segede lawannya. Tapi justru kita akan lihat gimana keterbatasan malah jadi sumber kekuatan dan inovasi yang mematikan. Bayangin sebuah perusahaan yang kena sanksi dan embargo selama 45 tahun. Iran jadi terpaksa super kreatif dan efisien. Pegunungan mereka jadi semacam garasi raksasa yang tersembunyi, tempat mereka ngoprek produk andalan. Karena nggak bisa bikin semuanya, mereka fokus ke satu hal aja, senjata yang ngasih dampak paling besar dengan biaya serendah mungkin. Dan inilah dia, produk yang mengubah aturan mainnya. Sederhana, murah, tapi efektifnya luar biasa. Drone Shahed ini bukti nyata kalau inovasi terbaik itu seringkali lahir justru dari keterbatasan.
Skalanya juga gila-gilaan. Katanya Iran bisa produksi sampai 500 unit drone ini per hari, stoknya ada puluhan ribu. Gampang banget diangkut pakai truk biasa dan disembunyiin di gua manapun. Dan ini ROI-nya. Satu drone murah meriah ini bisa mengincar infrastruktur vital miliaran dolar. Kayak kilang minyak atau pabrik air bersih. Efisien banget. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya, ke matematika kehancuran. Di sini kita bakal lihat betapa nggak seimbangnya pertarungan ekonomi ini. Ini biaya produksi satu drone Shahed. Paling mahal $50.000. Tolong inget-inget angka ini. Dan ini biaya yang harus dikeluarkan Amerika Serikat buat nembak jatuh drone yang tadi. $3 juta. Jomplang banget kan? Grafik ini nunjukin betapa gilanya perbandingan 60:1. Tapi faktanya lebih parah lagi. Karena rudal pencegah super canggih ini nggak selalu kena target, militer AS seringkali harus nembakin 2 atau bahkan 3 rudal hanya untuk satu drone. Jadi coba bayangin, mereka bakar $3 juta uang pajak buat ngancurin aset seharga $50.000. Ini modal bisnis yang udah pasti rugi bandar. Oke, terus apa hubungannya semua ini sama Anda seorang investor di Jakarta? Nah, ini bagian pentingnya. Mari kita tarik benang merah dari medan perang di Timur Tengah, langsung ke portofolio investasi Anda. Kutipan ini merangkum strategi Iran yang terus terang brilian. Ini bukan perang invasi, tapi perang pengurasan ekonomi. Tujuannya bukan merebut wilayah, tapi bikin Amerika Serikat pelan-pelan kehabisan darah, alias kehabisan uang. Sekarang perhatikan efek dominonya. 1. Burn rate militer AS ini bikin pengeluaran mereka bengkak, nambah tekanan ke defisit dan inflasi. 2. Drone-drone ini mengancam kilang-kilang minyak di Teluk, padahal dari sanalah sumber dana segar yang ngalir deras ke Wall Street. 3. Nah kalau aliran dana ini macet dan Wall Street mulai goyang, apa yang terjadi? Kepercayaan investor global langsung rontok. Selera risiko anjlok dan modal asing bakal kabur dari pasar negara berkembang, termasuk IHSG kita. Itulah rantai penularannya. Jadi kesimpulannya buat Anda, konflik ini bukan lagi sekedar berita luar negeri yang jauh di sana. Ini adalah sebuah risiko sistemik bentuk baru yang harus Anda perhitungkan dalam analisis makro Anda. Mungkin ini saatnya buat kita semua melihat kembali alokasi aset dan bertanya, apakah portofolio kita sudah cukup tangguh menghadapi gejolak seperti ini? Memang Amerika Serikat yang bakar uang paling banyak. Tapi yang benar-benar duduk di atas tong mesiu sebenarnya adalah sekutu-sekutu mereka di Teluk. Di segmen berikutnya, kita akan kupas tuntas soal runtuhnya surga padang pasir, berakhirnya era emas negara Teluk, GCC, dan implikasinya terhadap rantai pasok global. Jangan sampai terlewat. Sampai jumpa! Oke, hari ini kita bakal bongkar satu skenario geopolitik yang jujur aja bisa ngerombak total peta investasi global. Kita mau lihat gimana surga padang pasir yang kita kenal sebagai pusat duit dunia, sekarang ini ya ada di ujung tanduk. Dan yang paling penting nih, apa artinya semua ini buat Anda, buat kita, para investor di pasar modal? Nah, sebelum kita lanjut, ingatkan pembahasan kita sebelumnya soal perang asimetris? Kita udah lihat gimana drone-drone murah itu bisa bikin KO sistem senjata yang harganya jutaan dolar. Konteks ini penting banget karena ini kunci buat ngerti kok bisa wilayah yang kelihatannya super aman ternyata rapuh banget dan bisa runtuh dalam sekejap. Ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu ilusi keamanan di negara Teluk. Terus, kenapa mitos netralitas mereka bisa hancur lebur? Ketiga, kita bahas soal kaburnya duit besar-besaran dari sana. Keempat, ancaman di jalur paling vital buat ekonomi dunia. Dan yang terakhir, tentu aja, di mana peluangnya buat kita para investor. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Surga di ambang keruntuhan. Nah, di sini kita bakal coba gugat persepsi yang mungkin udah lama kita pegang. Emangnya benar negara-negara Teluk itu benteng stabilitas yang kokoh? Selama bertahun-tahun, ya inilah gambarannya kan, Dubai, Abu Dhabi. Mereka itu magnet buat modal dan orang-orang pinter dari seluruh dunia. Bersih, bebas pajak, dan yang paling penting ada rasa aman karena dilindungi sama payung militer Amerika. Benar-benar surga finansial yang kelihatannya sempurna. Tapi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana kalau seluruh pondasi keamanan yang menopang surga ini ternyata jauh lebih rapuh dari yang kita kira? Gimana kalau ilusi ini tinggal nunggu waktu aja buat pecah? Dan inilah pemicunya. Kita masuk bagian kedua. Hancurnya mitos netralitas, kita bakal lihat kenapa negara-negara yang selama ini gayanya kayak Swiss di Timur Tengah, netral gitu, tiba-tiba malah jadi sasaran empuk. Alasannya, kalau kita lihat dari kacamata Iran, ya jelas banget. Walaupun negara-negara Teluk ini ngakunya netral, faktanya mereka itu rumah buat pangkalan-pangkalan militer Amerika yang super gede. Wilayah udara mereka dipakai buat koridor serangan ke Iran.
Jadi ya, klaim netralitas itu omong kosong di lapangan. Ilusi itu pecah seketika pas serangan balasan datang. Nah, ini langsung membawa kita ke dampaknya. Bagian ketiga, eksodus modal. Di dunia investasi, ada satu hukum alam yang nggak bisa diganggu-gugat. Duit itu selalu lari dari risiko. Selalu. Coba deh lihat angka ini. Ini bukan cuma angka loh, ini gambaran kepanikan total. Bayangin, pas serangan mulai dan bandara ditutup, orang-orang super kaya itu rela bayar $250.000. Itu cuma buat satu kursi pesawat, biar bisa kabur. Gila kan? Ini sinyal paling jelas kalau lagi ada capital flag gede-gedean. Jadi kesimpulannya ya ini, reputasi Dubai dan negara Teluk lain sebagai tempat aman buat parkir duit dan aset sekarang udah rusak permanen, udah mati. Nggak ada lagi investor global yang bakal merasa tenang naruh uangnya di wilayah yang ternyata bisa jadi medan perangkapan aja. Dan slide ini nunjukin kelemahan mendasar mereka dengan gamblang banget. Di satu sisi ada Iran, kayak benteng alami gitu dengan gunung-gunung terjal yang pas banget buat perang. Di sisi lain ada negara Teluk, padang pasir datar yang terbuka, rentan banget dan susah dipertahanin. Kota-kota megah itu ibaratnya bangunan buatan yang 100% tergantung impor buat makanan dan air. Oke, sekarang kita pindah ke titik paling gawat dari krisis ini. Titik yang kalau kenapa-kenapa, dampaknya bisa ke seluruh dunia. Bagian keempat, ancaman di Selat Hormuz. Ini benar-benar urat nadinya ekonomi global. Angka-angka ini udah menjelaskan semuanya. Lebarnya cuma 33 km, gampang banget buat diblokir. 20% dari seluruh minyak dunia lewat sini, tiap hari. Dan yang paling bikin merinding buat negara Teluk, 80% makanan mereka itu diimpor lewat selat ini. Jadi, akibatnya ada dua, dan dua-duanya bencana. Blokade Selat Hormuz itu artinya minyak mentah bakal langka di pasar global, harganya bisa meroket. Di saat yang sama, buat jutaan orang di Teluk itu artinya cuma satu hal, ancaman kelaparan massal. Kenapa? Karena jalur makanan mereka putus total. Oke, setelah kita ngerti semua risikonya, sekarang waktunya kita cari sisi positifnya. Gimana caranya krisis ini justru bisa jadi peluang buat investor yang jeli, khususnya di pasar saham kita di IHSG. Bagian kelima, peluang krisis bagi investor. Nah, disinilah semua analisis tadi jadi relevan banget buat portofolio Anda. Di sisi negatif, kita bisa lihat sektor yang ngandelin rantai pasok global kayak logistik dan manufaktur, wah itu bakal kena hantam. Tapi, di sisi lain, potensi langkanya energi global bisa nyiptain yang namanya super cycle komoditas. Periode di mana harga komoditas naik terus-terusan. Ini bisa jadi peluang emas buat saham-saham energi di Indonesia, mulai dari minyak, gas, sampai batu bara. Jadi, poin paling penting yang harus kita pegang dari semua ini adalah runtuhnya surga padang pasir ini jadi pengingat keras buat kita semua. Geopolitik itu bukan lagi cuma berita di koran. Geopolitik sekarang adalah mesin utama yang nentuin arah pasar finansial dunia. Ngerti geopolitik itu artinya punya keunggulan. Tapi sebelum kita tutup, coba pikirin ini deh. Krisis energi emang serem, tapi di Timur Tengah ada satu lagi krisis likuiditas yang sebenarnya jauh lebih fundamental dan mematikan. Dan itu bukan minyak. Kira-kira apa ya? Nah, itu yang akan kita bedah di pembahasan berikutnya. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang para investor pasti ngerti banget, krisis likuiditas. Tapi bukan likuiditas yang biasa Anda pikirkan. Ini jauh lebih harfiah dan jujur aja, jauh lebih berbahaya. Kalau di pembahasan kita yang lalu, kita kan udah ngomongin soal runtuhnya surga padang pasir ya. Kita udah ngebangun panggung lah buat ketidakstabilan di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC. Nah, hari ini kita bakal cari tahu nih, apa sih pemicu utamanya? Apa sih korek api yang bisa ngebakar seluruh tong mesiu ini? Oke, sekarang coba kita bedah ya. Apa sih yang biasanya jadi fokus Wall Street kalau ada gejolak di Timur Tengah? Dan apa ancaman sebenarnya yang sering banget kelewat? Padahal bisa meruntuhkan semuanya. Jadi gini, semua orang, para analis, itu matanya cuma tertuju ke dua hal, harga minyak mentah sama ancaman senjata nuklir. Padahal, senjata yang paling dahsyat, yang paling bisa nentuin nasib perang dunia ketiga di Timur Tengah nanti, itu justru sesuatu yang jauh lebih mendasar. Air. Iya beneran, air. Kenapa? Simple, tanpa air ya nggak ada kehidupan, nggak ada ekonomi, dan pastinya nggak ada negara. Nah, biar kita paham separah apa sih ancaman ini, kita nggak bisa cuma kira-kira atau beropini kan, kita harus lihat datanya. Dan ada satu data, satu metrik yang jujur aja cukup mengerikan, namanya stress air atau water stress. Gampangnya gini,
Tingkat stres air itu ngukur seberapa banyak air yang kita konsumsi dibandingin sama kemampuan alam buat ngisi ulang air tawarnya. Kalau angkanya di bawah 100%, oke, itu masih aman, masih berkelanjutan. Tapi kalau di atas 100%, wah, itu artinya negara tersebut lagi minum masa depannya sendiri. Mereka hidup dalam defisit ekologis yang parah banget. Oke, siap-siap ya, kita lihat angkanya. Kita mulai dari Arab Saudi, pemain utama di kawasan itu. Tingkat stres air mereka 883%. Bayangin deh, mereka itu pakai air hampir 9 kali lipat lebih banyak dari yang bisa disediakan alam mereka secara berkelanjutan. Gila kan? Oke, kita geser dikit ke tetangganya, Bahrain. Kalau tadi udah gila, ini lebih gila lagi. Situasinya jauh lebih kritis. Angkanya mendekati 4.000%. Ini level konsumsi yang benar-benar udah nggak masuk akal. Mereka sepenuhnya bergantung pada keajaiban teknologi buat bertahan hidup. Dan jangan pikir, ini cuma masalah negara-negara kecil yang kaya minyak ya. Bahkan raksasa regional kayak Mesir, dengan populasi yang super besar dan sangat bergantung sama Sungai Nil, itu juga dalam bahaya. Angka mereka di atas 6.400%. Ini udah resep jitu buat bencana sosial. Tapi puncaknya, yang benar-benar nunjukin betapa rapuhnya surga padang pasir ini adalah Dubai. Angkanya, siap-siap ya, 17.000%. 17.000%. Itu artinya mereka mengonsumsi 170 kali lebih banyak air daripada yang bisa disediakan lingkungan gurun mereka. Ini bukan lagi defisit, ini udah ilusi ekologis namanya. Oke, pasti sekarang Anda mikir kan, gimana caranya mereka bisa bertahan hidup dengan angka-angka gila kayak gitu? Pertanyaan yang bagus. Dan yang lebih penting lagi, apa sih satu titik lemah, satu single point of failure yang kalau kesenggol dikit aja bisa bikin semua kemewahan ini runtuh kayak rumah kartu? Nah, jawabannya ada di sini. Ketergantungan mereka yang mutlak 100% pada pabrik-pabrik desalinasi raksasa. Fasilitas-fasilitas inilah yang jadi mesin ajaib mereka, yang mengubah air laut asin jadi air tawar. Dan lihat angkanya, 60% pasokan air bersih mereka datang dari sini. Ini bukan cuma penting, ini adalah urat nadi kehidupan mereka. Dan disinilah letak mimpi buruk strategisnya. Coba lihat perbandingannya. Iran, musuh bebuyutan mereka, itu cuma butuh drone murahan seharga $50.000 buat menghancurkan satu pabrik desalinasi yang harganya miliaran dolar. Dan parahnya, sama sekali nggak dilindungi dengan balik. Coba bayangin, begitu keran modern ini dimatikan, tik-tik-tok, jam pasir keruntuhan negara-negara teluk ini langsung berjalan. Dan waktunya sangat-sangat singkat. Tapi jangan kira ini permainan satu arah ya. Iran juga nggak kebal, mereka punya titik lemah, Achilles heel mereka sendiri. Kerentanan yang sama fatalnya. Dan kabarnya, Amerika Serikat dan Israel udah punya rencana buat mengeksploitasi kelemahan ini. Dengan strategi yang, jujur aja, efektif sekaligus mengerikan. Coba deh baca kutipan ini. Danau itu telah mengering begitu total, sehingga seseorang sekarang bisa berjalan melintasinya. Ini ngomongin Danau Urmia di Iran. Dulu, ini danau air asin terbesar ke-6 di dunia loh. Sekarang, udah jadi gurun garam. Ini bukan cuma cerita, ini adalah bukti visual yang sangat kuat tentang betapa parahnya krisis air di Iran. Jadi strateginya bukan lagi invasi militer yang mahal dan makan banyak korban, bukan. Strategi yang dimainkan sekarang itu jauh lebih pintar dan licik. Ini adalah perang jangka panjang, perang psikologis dan ekologis. Ada 4 langkah. Pertama, hancurkan infrastruktur air sipil mereka. Kedua, tanahnya jadi nggak bisa ditinggali, otomatis muncul krisis pengungsi. Ketiga, di saat yang sama, danai dan persenjatai kelompok-kelompok etnis minoritas. Dan terakhir, keempat, picu perang saudara buat merebutin sumber daya yang makin langka. Tujuannya, bikin Iran hancur dari dalam. Oke, terus apa hubungannya ini semua buat Anda sebagai investor di Indonesia? Nah, ini penting banget. Kalau Anda paham soal risiko yang tersembunyi ini, cara Anda melihat pasar akan berubah total. Ini ngebuka mata kita soal ancaman sistemik yang nggak pernah dibicarakan. Dan pastinya, di setiap krisis, ada peluang baru di tingkat makro. Jadi, takeaway-nya buat portofolio Anda apa? Pertama, ada risiko ekor atau tail risk yang super gede, yaitu kolapsnya infrastruktur air yang sama sekali belum dihargai, belum di-price-in sama Wall Street. Kedua, kalau ekonomi negara-negara teluk ini beneran runtuh, siap-siap aja bakal ada pelarian modal besar-besaran dari pasar global. Ketiga, dari sini muncul 2 tema investasi jangka panjang yang jadi sangat krusial, ketahanan pangan dan infrastruktur sumber daya air. Dan terakhir, Anda harus evaluasi ulang semua risiko di sektor-sektor yang rantai pasoknya bergantung dari wilayah ini.
Oke, kita udah lihat ya, gimana air sesuatu yang kita anggap sepele ternyata bisa menghancurkan sebuah negara. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau keruntuhan satu wilayah ini ternyata cukup kuat buat meretakkan seluruh sistem keuangan global yang kita kenal? Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan bongkar tuntas gimana perang air ini bakal memicu apa yang disebut kiamat petrodolar dan bahkan meruntuhkan raksasa-raksasa teknologi. Jangan sampai ketinggalan. Selamat datang kembali. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita udah ngomongin soal krisis air, hari ini kita bakal bahas ancaman yang beda. Sebuah kekeringan yang nggak kelihatan. Krisis likuiditas dolar yang bisa meruntuhkan seluruh sistem keuangan global dari dalam. Oke, buat mancing diskusi kita hari ini, saya mau lempar satu pertanyaan. Kelihatannya simple, tapi jawabannya bakal bikin kita kaget soal siapa yang sebenarnya megang kendali di Timur Tengah. Jawabannya ternyata bukan soal perebutan wilayah. Target sebenarnya jauh lebih besar, jantung sistem keuangan dunia itu sendiri. Supaya kita paham ancamannya, kita harus bongkar dulu nih rahasia sebuah mesin uang tersembunyi yang udah jadi motor penggerak ekonomi global selama puluhan tahun. Akar dari semua ini tuh satu kesepakatan simple tapi super penting. Negara-negara Teluk kayak Arab Saudi dan UEA setuju buat jual minyak mereka hanya dalam dolar AS. Nah, perjanjian inilah yang bikin dolar jadi raja di panggung dunia. Padahal kan cuma kertas. Nah, disinilah kejeniusan sistem ini. Ini kayak mesin daur ulang yang sempurna. Jadi, negara-negara Teluk itu jual minyak, dapatnya dolar AS bejibun. Terus, dolar-dolar itu diapain? Ya diparkir lagi, diinvestasiin balik ke pasar finansial Amerika. Kenapa? Karena dianggap paling aman dan paling cuan. Siklus ini nguntungin Amerika banget. Tapi sehebat-hebatnya mesin ini ada satu titik lemahnya. Dan ironisnya, titik lemah ini ada di perusahaan-perusahaan paling ngetop di dunia sekarang. Nah, ini dia nih biang keladinya. Coba deh lihat grafik ini. Pertumbuhan pasar saham AS itu timpang banget. Bayangin, 1/4 dari seluruh kenaikan pasar itu cuma disumbang sama 7 perusahaan teknologi raksasa, The Magnificent Seven, kayak Nvidia, Apple, dan kawan-kawannya. Artinya apa? Artinya seluruh pasar ini bergantung nasibnya sama segelintir perusahaan doang. Bahaya kan? Terus uang ratusan miliar dolar dari Teluk tadi larinya kemana? Sebagian besar ya masuk ke saham-saham aman dan paling menjanjikan. Saham raksasa teknologi. Jadi, aliran dana petrodolar inilah bensin utama yang bikin valuasi Apple, Nvidia, dan yang lainnya meroket gila-gilaan. Oke, sekarang mari kita sambungkan semua benang merahnya. Strategi perang Iran sekarang ini bukan lagi soal rebutan tanah. Target mereka jauh lebih cerdik, yaitu memutus siklus aliran dolar ini langsung dari sumbernya. Poin utamanya begini, kalau Iran berhasil stop ekspor minyak dari negara-negara Teluk, ya udah, keran modal ke Wall Street langsung macet total, nggak ada lagi suntikan dana. Valuasi saham-saham teknologi raksasa itu bakal anjlok dan ini bisa memicu depresi ekonomi parah di Amerika Serikat. Dan cara paling efektif buat melakukan itu? Cukup dengan memblokade satu selat sempit ini, yang ibaratnya arteri utama ekonomi dunia. Lebarnya cuma 33 km, tapi ngatur 20% pasokan minyak seluruh dunia. Gila kan? Kalau sampai selat ini ditutup, ini bakal jadi malapetaka, terutama buat Asia. Lihat aja angkanya, 40% minyak Tiongkok lewat sini. India, 60%. Dan yang paling parah, Jepang, 75%. Ekonomi mereka bisa langsung lumpuh total. Dan ini bukan omong kosong ya. Ini peringatan serius langsung dari mantan Perdana Menteri Jepang sendiri. Jadi taruhannya ini bukan soal untung rugi lagi, tapi soal kelangsungan hidup sebuah negara. Masalahnya, blokade di satu selat ini nggak akan jadi masalah regional aja. Efek dominonya bakal langsung menyebar dan memicu konflik global. Nah, disinilah ceritanya jadi kayak film thriller geopolitik. Begini skenarionya. Eropa yang udah terlanjur putus hubungan energi sama Rusia, sekarang sangat bergantung sama pasokan dari Timur Tengah. Kalau pasokan ini di-stop, mereka nggak punya pilihan lain. Mau nggak mau harus ikut terjun ke perang buat nyelamatin ekonomi mereka sendiri. Di sisi lain, Rusia juga nggak bakal tinggal diam. Buat mereka, Iran itu buffer state yang sangat krusial. Kalau Iran jatuh, Rusia bakal jadi target berikutnya. Jadi Rusia pasti bakal turun tangan buat melindungi Iran. Nah, disinilah panggung buat perang dunia skala besar tercipta. Ngeri. Oke, ceritanya serem banget ya. Terus buat kita para investor di Indonesia, apa artinya semua skenario horor ini buat portofolio kita?
Dampak awalnya jujur aja bakal parah. Kalau terjadi kepanikan global, dana asing pasti bakal kabur dari pasar-pasar berkembang kayak Indonesia. IHSG bakal kena tekanan hebat, terutama saham perbankan dan teknologi lokal yang sensitif sama aliran dana asing. Tapi, di setiap krisis besar, selalu ada peluang besar juga. Dan krisis kayak gini justru bisa menciptakan once-in-a-lifetime opportunity di sektor yang mungkin selama ini kita lupakan. Logikanya simple. Di dunia, di mana sistem keuangan berbasis kertas lagi diambang kehancuran, aset apa yang jadi paling berharga? Ya, aset real, aset yang bisa dipegang, yang nyata. Uang bakal pindah dari aset finansial kayak saham ke aset-aset fisik. Artinya apa buat kita? Investor yang cerdas bisa mulai melirik dan mereposisi portofolionya ke perusahaan-perusahaan Indonesia yang memproduksi aset-aset real ini. Bayangin, saat dunia kelabakan nyari energi, produsen komoditas kita, entah itu minyak, gas, atau batu bara, justru bakal panen raya. Jangan lupakan juga safe haven abadi, emas. Dan seperti biasa, perlu saya ingatkan ya, analisis ini tujuannya buat nambah wawasan dan perspektif, bukan ajakan buat beli atau jual saham. Lakukan riset mandiri karena setiap keputusan investasi itu 100% tanggung jawab pribadi Anda.